Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Wahid Budiarto. Saya di sini mengikuti program CGP Angkatan 11, dan pada video kali ini saya membuat video aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Untuk menginspirasi sebagai calon guru angkatan 11, kita yakin kita bisa meraih mimpi. Tergerak hatiku untuk melangkah, bergerak bersama untuk mencipta asa, menggerakkan jiwa setiap anak. Semangat ini takkan pernah pudar. Fasilitator yang membimbing pemerhati, mengajari kami dengan tulus cinta. Kita jadi kuat menghadapi semua. Setiap langkah membawa harapan. Dengan cinta kita terus bertahan, membangun masa depan gemilang. Bersama di jalan yang kita jalani. Tergerak hatiku untuk melangkah, bergerak bersama untuk mencipta asa, menggerakkan jiwa setiap anak. Semangat ini takkan pernah pudar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sobat Boy, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Kobrikulu. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Jansir, Magister Manajemen selaku Pengawas SMA Negeri Kabupaten Kobrikulu. Dan yang terhormat Bapak Kepala Desa Makartijaya SP6. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 17 Kobrikulu. Baiklah. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Wahid Budiarto, yaitu tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 17 Kobrikulu. Salawat serta salam tidak lupa kita diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua akan selalu mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Susunan acara pada hari ini Selasa 20 Agustus 2024. 1. Pembukaan. 2. Kata sambutan. Kata sambutan yang pertama dari Kepala Sekolah SMA Negeri 17. Kata sambutan yang kedua pengarahan dari Pengawas SMA Negeri Kobrikulu. Yang ketiga yaitu presentasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Wahid Budiarto SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Yang keempat yaitu sesi tanya jawab atau tanggapan, di mana nantinya seluruh peserta boleh menanggapi atau bertanya kepada pemateri nantinya. Yang kelima yaitu doa dan tutup. Marilah sama-sama untuk membuka acara pada siang hari ini kita mengucapkan melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Resmi acara telah kita buka. Acara yang kedua yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 17, yaitu waktu dan tempat kami sediakan kepada Bapak M. Sobat Boy, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Salam nama saya.
pada kesempatan pagi ini saya sangat mengaturkan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak Perwas SMA di Kabupaten Bengkulu, yang kebetulan beliau adalah pengawas pembina SMA Negeri Soku, Bapak Yasir. Kemudian untuk yang sangat kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Desa Langkarti Jaya yang berkesempatan hadir juga, saya sangat mengaturkan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan, pada pertemuan siang hari ini saya kira saya tidak perlu banyak berbicara. Jadi Pak Jasir dan Pak Kades, pada kesempatan hari ini saya ingin mengungkapkan bahwa SMA Negeri 17 Soku ini ya keadaannya seperti inilah. Kami sangat butuh ya masukan, kami sangat butuh kritikan yang sifatnya bisa memajukan sekolah kami. Apalagi kami sedikit mengungkapkan bahwa untuk kurikulum merdeka ini kami berupaya untuk mengenal, terutama untuk SDM kami ini, guru dan tenaga administrasinya ini, dengan segala kekurangan kami. Tapi insya Allah kami akan terus belajar memahami apa yang ada, yang diperlakukan untuk kedepannya di SMA Soku ini khususnya, dan untuk di dunia pendidikan secara umum. Jadi saya kira demikian saja Pak Kades dan Pak Jasir. Kepada guru-guru yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih. Dan inilah SMA Negeri 17 Soku kita ini. Jadi untuk harapannya itu ke depannya itu, terutama untuk guru-guru ini, mohon Pak Yasir bisa memberikan masukan-masukan, ya, penambahan ilmu untuk kami menjalankan tugas kami ke depannya. Demikian ya, saya kira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Bapak Dr. Andes Jasir, Magister Manajemen, selaku pengawas dari sekolah SMA Negeri dari Ogan Komering. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Saya hormati Pak Kepala Sekolah, Mas Wayan. Kebetulan sama-sama ngambil istri dari Vietnam. Belum tahu tadi. Istri saya dari Vietnam, Pak Wayan juga dari Vietnam. Sama-sama istri dari Vietnam. Alhamdulillah ketemu di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, SMA 17 ini ada termasuk akibat dari ulah Pak Wayan. Makanya harus tanggung jawab sekarang ini. Karena beliau lah dulu yang kalau bayi lain itu bidannya itu beliau. Oleh sebab itu saya minta hadir di sini tadi dalam rangka untuk membantu kita semua. Sekolah kita ini sekolah negeri, bukan sekolah abal-abal. Oleh sebab itu pengelolaannya harus fokus dan konsisten. Tidak boleh main-main. Ada 11 orang laporan, ada 3 tahap. Inilah yang nanti akan bisa peras bisa-bisa untuk memunculkan SMA 17. Paling tidak oleh kader saya harus ada juaranya. Karena setelah mulai poli juara 1 ya SMA 8 dulu langsung meledak. Karena kalau kita sekolah nggak ada unggulnya, nggak dilihat orang. Nah itu kita cetak nih. Kita butuh tim untuk mencari nama dulu bahwa SMA 17 ini betul-betul dilihat atau dilihat orang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sengaja mengambil alih SMA 17 dan SMA 8 karena pembinanya yang lama, termasuk kurang nekat kayak saya lah. Bapak Ibu sudah paham cara saya orangnya agak keras karena di kita Jawa Timur ya keras-keras semua. Maka
makanya Bu Ina saya telepon, kamu cari tim, ada tim 1, tim 2, tim 3 yang cerdas, jangan yang belum, karena satu hari harus selesai. Kalau kalian benar susah, kalau capcuk yang nggak bisa nanya, jangan takut. Tim itu nanti akan bersama OSP, ASP. ASP ini harus terima kasih, saya tanda tangani sebelum dibawa ke provinsi. Ini harus dikelirkan. Kemarin SMK Jalur Putih sudah saya suruh koordinasi. SMA 2 dan SMA 14 sudah saya suruh koordinasi, dan nanti akan kita adakan penyelesaian bersama-sama. Dan itu tidak sulit. Orang yang sulit itu kan dia tidak paham. Kalau paham tidak sulit. Seperti saya datang ke sini tadi karena tidak paham tidak sulit. Mungkin kebablasan saja. Karena tidak paham saja. Yang kedua, banyak-banyaklah belajar. Karena perkembangan teknologi ini 4 kali lipat. Kalau waktu itu bergerak 1 jam, ilmu pengetahuan ini bergerak 4 kali lebih cepat. Seperti anak-anak, gurunya belum tahu, anak-anak sudah tahu. Karena dia buka Google macam-macam. Dan di sini kita tidak boleh guru-guru ini mengadakan zaman kolonial. Makanya saya sebut kita ini berpindah ke area milenial, itu cepat. Yang kedua, Bapak Ibu harus punya prinsip, tidak ada anak itu bodoh. Anak ini tidak ada yang bodoh. Anak ini belum pintar, kenapa? Belum mendapat kesempatan belajar dengan guru yang baik. Guru yang baik itu ukurannya 2. 1, mempunyai kemampuan akademik yang bagus, dan mempunyai metode pengajar yang bagus. Penelitian ini sudah dibuktikan oleh Johannes Surya. Johannes Surya ini mengambil anak dari Papua, 7 orang yang paling bodoh, sudah itu dibawa ke Jakarta. Diajarilah oleh Pak Johannes Surya. Sekarang sudah kemarin SD kelas 6 itu sudah mengajar di kampus. Dia sudah punya kemampuan integral. Artinya apa? Tidak ada anak yang bodoh. Dia belum ketemu aja guru yang pas. Guru yang pas itu siapa? Guru yang mempunyai kemampuan akademik tinggi dan mempunyai metode penyampaian yang pas. Ada orang yang pintar, tapi tidak pas cara ngajari. Ini anak yang nggak bisa juga. Dua-duanya harus dipunyai. Yang kedua, Bapak Ibu yakinlah kalau Bapak Ibu mengurusi anak orang ini dengan ikhlas dengan baik, niscaya anak Bapak Ibu akan diurus orang juga dengan baik. Karena saya nggak ada yang di sini. Begitu pula di Surabaya semua. Di kosaknya saya akan dengan ART-nya, saya titipkan dengan ART. Artinya apa? Bapak Ibu jangan inklusif, jangan merasa hidup sendiri, harus hidup bersama-sama. Itulah yang disebut dengan sekarang komunitas belajar. Jangan seperti dulu, yang nggak bisa nanya, jangan diam saja. Kalau kamu diam ya bodoh selama-lamanya kok. Makanya saya kesel sama kepala sekolah dulu kawayan. Siapapun yang jadi kepala sekolah begitu datang di sekolah, kenali Pak Kadesnya, kenali Pak Kapolsek, kenali Pak Danramil, kenali Pak Camatnya, sehingga tidak terjadi persoalan seperti dia 19. Begitu sudah dibangun tentunya diadukan orang. Karena Pak kurang koordinasi. Coba sebelum bangun itu cerita dengan Pak Kades, dengan Pak Camat, ini gimana Pak tanah ini bermasyarakat. Disita gitu. Satu bangunan disita. Ya itu kan kalah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa karena ranahnya ranah pengadilan kan. Oleh sebab itu SMA 17 kita rintis, dan sekarang dari hari ini saya minta kepala sekolah dengan Pak Kades segera mendefinitifkan tanah. Tadi sudah kita diskusikan bersama dan saya kira tidak ada masalah. Nah, tinggal Bapak Ibu ngurusi kualitas tanah. Kualitas tanah. Bapak Ibu mungkin ingat SMA 15 juara dunia Olimpiade. Awal diri dan semua itu.
karena dia kepala sekolah sekaligus lulusan ilmiah Unsuri. Saya minta satu orang untuk cekoki langsung ilmiah. Itu cuma SMA 17 harus seperti itu. Dilirik aja anak itu. Anak itu dilirik, dianalisis kira-kira ahlinya di bidang apa. Kalau memang dia bidang ahlinya di kebumian, ya sudah, wajar yang lain saya kasih dulu lah. Kita panggil, kita ajarin terus. Itu jangan ngomong-ngomong sekolah lain. Karena itu trik namanya. Dapatlah dua juara provinsi. Nah kalau di provinsi kayaknya memang OPU ini big. Antam sampai ke 1, Antam MA bagus juga itu yang Layung Indralaya, Salatiga, Sahabat Salatiga, Sahabat Tumbang, Sahabat SMA Negeri 1. Itu kalau Jakarta biasanya 4 sekolah itu yang hebat itu. Saberius, Kusuma Bangsa, Mangsa Ketiga, SMA 1. Oku kayaknya masih dataran. Cuma paling tidak kita juara di Oku dulu. Sanggup Bapak Ibu? Sanggup. Kebumian siapa? Timnya. Kimia timnya siapa? Yang basic kimia belum ada. Nah, cari nanti. Caranya gimana? Download ini. Soal-soal Olimpiade Nasional. Kita pelajari, kita berikan anak. Yang memang hobi karena itu. Yang hobi nari, yang pelajari itu. Nah, kita lirik dulu, kita analisis dulu. Pasti ketemu. Tidak mungkin satu SMA tidak ketemu. Dunia, matematika, pasti ketemu. Satu atau kedua, kita munculkan. Kalau perlu orang tuanya dipanggil. Nah, kamu pulangnya agak sore Pak, karena ada ini. Kalau biasanya sangunya 100 ya tambah 200. Atau bawa nasi, nggak apa-apa. Ini yang 3 SP6 udah berapa? 1 Bukina, apa lagi? Yang lain SP berapa? Ah, dekat ya? SP5 dekat apa? Dekat? Iya, dekat ya? Kalau dipanggil jangan ada. Yang kedua, Bapak Ibu, gaji kamu itu bulanan, bukan harian. Jadi saya nggak mau ditanya, nggak ada coba kata. Boleh. Bilang aja deh, karena gajinya bulanan. Kan gajinya bulanan kan? Iya. 3 juta apa? 200. Itu ada anak istri, suami, beda lagi. Nah, kan? Lumayan kan? Dan digaji 1 bulan. Kamu bertugas ini bulanan, bukan harian. Saya nggak mau sini nggak ada coba nggak ada, awas. Boleh. Kasih piket aja kalau nggak ada. Apa rumah itu dekat. Kalau yang jangan tahu ya. Bapak Haji, saya berhormati Bapak Kepala Sekolah, kami hormati beserta guru-guru SMA 17 ini. Mungkin saya sekedar menyampaikan sedikit kalimat atau kata-kata, karena sebenarnya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji itu sudah full. Tinggal dicermati. Yang ingin saya sampaikan mungkin di sini sebagian daripada guru-guru yang ada di sini mungkin belum kenal dengan saya. Sebaliknya saya juga belum kenal dengan bapak dan ibu yang ada. Jadi yang pertama saya kami memperkenalkan diri. Saya sebagai kepala desa di Desa Masar Jaya. Tentunya salah satunya tadi yang disampaikan dari Pak Nazir tadi, yaitu mengenai surat tanah untuk SMA 17 ini, yang mana karena aturan dari pemerintah bisa mengucurkan dana apabila legalitasnya lengkap. Jadi kami bercerita itu sebenarnya legalitasnya dari awal memang sudah benar, cuma karena jadi sesuatu hal legalitas itu tidak sampai tersimpan untuk SMA
Negeri 17 ini. Nah, ini melalui kepala sekolah nantinya kita lengkapi mengenai legalitas, karena mungkin di sini masih banyak bangunan-bangunan yang diperlukan sudah diperlukan. Terus yang kedua, berdirinya SMA Negeri 17 ini tidak terlepas, maaf ngomong, saya berkecimpung pada saat itu, sehingga berjalan sampai sekarang banyak hambatan-hambatan yang dihadapi. Tadi Pak Yasir cerita, jangan diceritakan tambahan SMA ini di luar. Kalau tahun-tahun kemarin itu nggak bisa saya mungkin. Kami tekankan ke Dewan Guru untuk mendidik siswa supaya sebagus mungkin. Terima kasih atas pengarahannya dari Bapak Yasir dan Bapak Kades Wayan tadi. Selanjutnya yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi presentasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Wahid Budiarto sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Bapak Wahid Budiarto dan angkatannya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang pertama, saya hormati kepala sekolah SMA Negeri 17 Oku, dan saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Oku, dan yang saya hormati Dewan Guru serta staf tata usaha serta operator. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam satu ruangan bagi atau suatu halaman apapun. Yang kedua kali, salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita hingga sampai pada detik ini, sampai pada saat ini masih berpegang teguh dengan iman Islam dan ihsan. Dan semoga senantiasa kita semua yang hadir di sini akan selalu mendapat syafaat dari beliau hingga sampai akhir nanti. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berpresentasi ke depan, dan saya ucapkan terima kasih banyak pula kepada Bapak dan Ibu-Ibu Dewan Guru sekalian yang telah menyempatkan waktunya siang hari ini. Saya rasa siang yang sudah melelahkan, yang waktunya pulang makan dan berkumpul dengan keluarga, tetapi saya di sini masih untuk menyelesaikan diseminasi budaya positif ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu, nama saya Wahid Budiarto. Saya salah satu guru di SMA Negeri 17 Oku. Mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran seni budaya. Kalau rumah saya berasal dari Datu Raden. Kalau Datu Raden mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, kalau dulunya itu Datu Marta 2, atau sudah ada penduduk ditukarkan menjadi 3 desa, salah satunya Datu Raden. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, karena ini presentasi juga agak panjang, kalau nggak salah ini ada 35 slide Bapak Ibu. Dan jadi di sini terkait saya mengikuti calon guru penggerak. Jadi ini diseminasi budaya positif ini saya jelaskan kepada seluruh guru di SMA 17. Bapak Ibu, di sini
slide sudah terpampang Bapak Ibu. Itu ada budaya positif. Jadi saya ambil budayanya dulu baru saya jelaskan. Kalau budaya, kita sudah nggak asing lagi mendengarkan kata budaya Bapak Ibu. Dan kalimat ini memang sudah sering kita dengar. Jadi saya ingin mengutip dari salah satu pakar budaya, jadi Mr. Ralph Linton. Jadi budaya ini adalah kesepakatan atau keseluruhan sikap. Jadi konteksnya begini, kalau keseluruhan sikap itu kan dalam diri manusia ini kan ada yang namanya sikap. Sikap itu paling tidak hanya dua pilihan, sikap baik atau sikap buruk. Nah, kita sebagai manusia tidak akan mungkin untuk memiliki sikap yang buruk. Pasti kita ingin memiliki sikap yang baik. Oke, baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, di sini ada kesepakatan forum diskusi akan saya bacakan. Kesepakatan forum diskusi ini tata tertib kita diskusi di dalam ruangan ini. Yang pertama di sini ada senyum sapa sopan dan santun, menghargai sesama, menjadi pendengar yang baik, izin saat tidak keluar, boleh makan dan minum dengan tenang dan teratur, menciptakan suasana tenang dalam ruangan dan tetap bersemangat. Apakah Bapak Ibu di sini ada yang mau menambahkan untuk kesepakatan forum diskusi ini? Apakah dirasa cukup Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu. Jadi dari poin-poin itu Bapak Ibu sudah jelas. Senyum, menghargai sesama. Jadi menghargai sesama di sini Bapak Ibu, ketika nanti ada yang presentasi, ketika nanti ada yang bertanya, ketika nanti ada yang memberi tanggapan, mohon kita untuk bisa menghargai sesama. Karena di sini kita bukan untuk berdebat siapa yang paling unggul, tetapi kita di sini adalah sama-sama berdiskusi untuk mencari solusi yang sama-sama. Baik, selanjutnya next Ibu Pia. Oke, apa sih budaya positif? Jadi setelah saya kutip dari Ralph Linton ini, saya rangkum menjadi satu. Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola perilaku, nilai-nilai norma dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Jadi budaya positif ini dapat terbentuk, ini ada interaksi antara individu dengan lingkungan, individu dengan masyarakat, ya Bapak Ibu. Nah, dengan disertai pengaruh atau faktor-faktor ya seperti pendidikan, agama, tradisi, dan sejarah budaya. Oke, next lanjut. Apa tujuan manfaat budaya positif? Oke, di situ ada meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan produktivitas, menciptakan hubungan yang baik, mendorong inovasi. Singkat penjabaran saya, Bapak Ibu, meningkatkan kesejahteraan. Jadi konteksnya begini, Bapak Ibu. Ketika kita menerapkan budaya positif, itu otomatis kesejahteraan itu akan meningkat. Meningkatkan produktivitas. Ini lebih cenderung kita menerapkan budaya positif. Jadi kita menciptakan suasana lingkungan kerja yang nyaman di situ. Kita sama-sama saling berkontribusi. Ketika kita sama-sama bekerja kompak satu sama lain, produktivitas hasil itu pasti ada. Silakan hubungan yang baik dalam konteks budaya positif ini lebih cenderung untuk mengurangi konflik, Bapak Ibu. Namanya menciptakan hubungan yang baik. Nah, jadi kita lebih cenderung untuk mengurangi konflik di situ. Dan yang terakhir adalah mendorong inovasi. Jadi mendorong inovasi ini artinya seperti ini. Kita di sini dalam ruang kerja bebas untuk berekspresi, bebas untuk mengutarakan pendapat, bebas untuk memberi ide-ide yang akan kita utarakan. Jadi jangan takut kita ini dijudge, atau jangan takut nanti kalau kita ini nanti dihakimi atau nggak perlu kayak ini yang membuat atau jangan takut seperti itulah untuk jadi manfaat budaya positif ada 4 poin. Produktivitas, kesejahteraan, produktivitas, hubungan yang baik, dan inovasi. Oke, next. Lanjut.
Ya, dalam kali ini aksi nyata di modul 1.4 diseminasi budaya positif ini kaitannya dengan apa yang sudah saya lakukan di program guru penggerak. Ini jadi imbasnya saya ulangi lagi, imbasnya ini kepada seluruh guru-guru SMA Negeri 17 Paku. Oke, Bapak Ibu. Mari kita senyum 30 detik. Nah, ini saya minta Bapak Ibu untuk berdiri di tempat saja. Mohon untuk berdiri di tempat. Jadi Bu Hani dengan Bu Vina, Bu Sri dengan Bu Gita, Bu Yuli dengan Bu Eni, Pak Made dengan Bu Pia. Pak Made, sini dulu Pak Made. Berhadapan. Jadi nanti hitungan ketiga Bapak Ibu, 1, 2, 3 nanti Bapak Ibu senyum ya. Yang tadinya senyum ini terpaksa nanti lama-lama jadi senyum yang ikhlas. Pandangi wajah temennya. Gak apa-apa sampai kelihatan giginya. Oke, Bapak Ibu, Bu Tina silakan berdiri. Jadi kita hening ya, tatap mata temennya, wajah temennya. Nanti hitungan ketiga kita senyum 30 detik. Oke, bisa dimulai. 1, 2. Tadi sudah saya siapkan ini setopot hijabnya ini ya. Oke, 1, 2, 3. Sudah Pak. Oke. Baiklah Bapak Ibu, cukup belajar cukup. Tadi bulan-bulan sudah ketawa dulu ya. Oke Bapak Ibu, saya tidak ada maksud apa-apa, cuma hanya merilekskan saja karena ini waktunya sudah siang. Ya sudah siang, sudah saatnya istirahat ya. Oke, Nanti bakal layar. baiklah Bapak Ibu. Di slide yang selanjutnya di sini ini baru saja kita mulai ya Bapak Ibu. Kita akan menerapkan budaya positif di sekolah karena kita waktu itu kita kerja di sekolah ya, berarti kita di lingkungan sekolah. Kita menerapkan budaya positif di sini ada 6 konsep. Yang pertama di sini ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan jelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi begini Bapak Ibu, kita ini kan guru ya, kita ini guru yang baik, guru yang bijak, guru yang memang untuk dituntut menjadi profesional untuk menuntut anak-anak murid kita. Jadi kita harus bisa berperan di situ, harus bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Tapi di sini ada 6 poin. Oke, lanjut. Yang pertama di sini disiplin positif. Penerapan disiplin positif itu perilaku baik yang dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu dan kelompok agar lebih dapat bertanggung jawab dan sadar diri. Tanda kutip bertanggung jawab dan sadar diri terhadap kesalahan-kesalahan yang diperbuat, dengan harapan anak murid dapat menguasai diri, mengontrol emosi sebelum melakukan tindakan. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan di sini disiplin positif. Dalam disiplin positif di sini ada nilai-nilai kebajikan. Oke, ini saya buat rentetan. Ini contoh dari rentetan. Ya. Salam dan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Apakah itu termasuk disiplin positif di kelas Bapak Ibu? Ya, termasuk ya Bapak Ibu. Ya. Mengerjakan tugas PR berarti siswa ini diberi amanah. Iya kan Bapak Ibu? Oke. Datang tepat waktu, memakai seragam yang telah ditentukan, dan bla 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 lagi.
Atau mungkin di sini ada salah satu bapak dari ibu guru yang akan menekankan untuk contoh dari disiplin positif itu sendiri. Ibu Sri, cukup ya? Oke, berarti sementara itu saja. Nanti lanjut. Oke, ini dengan disiplin diri akan membuat murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Saya mau nanya dulu, apakah paham dengan kalimat dengan disiplin diri akan membuat murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal? Iya, benar. Paham. Pak Made paham dengan internal? Jadi kalau eksternalnya gimana Pak Made? Kalau eksternalnya di luar. Dari luar. Kalau internal berarti dari dalam. Oke, Bapak Ibu guru sebenarnya sudah pintar di sini. itu saja. Oke, karena kita ini di sekolah kita menerapkan kurikulum merdeka, pastinya Bapak dan Ibu guru di sini pasti tahu disiplin positif ini pasti ada kaitannya dengan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar. Ini sudah menjadi poin mutlak di kurikulum merdeka. Oke, Bapak Ibu. Tadi yang pertama dalam 6 konsep ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku. Motivasi perilaku di sini dibagi menjadi 3 bagian. Dalam kategorinya ini ada 3 bagian. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu coba fokus 3 kategori motivasi perilaku. Ada kaitannya yang tadi slide yang di awal tadi. Dengan disiplin diri akan menumbuhkan motivasi internal. Dari slide di sini di mana menurut Bapak Ibu motivasi internalnya? Ya, nomor 3. Ya, benar sekali Ibu Hakim. Karena mengapa? Karena itu ada garis merah. Iya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Coba Bapak Ibu perhatikan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi saya ini disiplin. Misalkan nih, saya mau masuk sekolah, saya harus pakai seragam ini. Kalau saya nggak pakai seragam ini, saya akan dihukum. Berarti kan motivasi internalnya nggak ada, karena takut dihukum. Dia apa itu namanya? Bertanggung jawab, maksudnya mengikuti peraturan sekolah, tetapi atas dasar hanya untuk menghindari hukuman. Jadi motivasi internal tidak ada, cuma adanya motivasi eksternal. Sama yang nomor 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan begini, wah saya mengerjakan PR, saya udah selesai. Jadi biar apa? Biar dapat jempol dari gurunya. Jadi itu masih dalam kategori motivasi eksternal, karena tidak ada dalam diri ini seperti kalau internal ya. Saya besok ada pelajaran ini, saya ada PR, berarti saya harus kerjakan tanpa basa-basi, tanpa harus mendapat imbalan, mendapat pujian dari orang lain. Saya memang harus kerjakan. Itulah motivasi yang tumbuh secara internal. Nah, ini yang cocoknya internal ini di bagian poin nomor 3. Oke, nomor 1 dan 2 eksternal. Lanjut. Oke, keyakinan kelas. Oke, lanjut. Keyakinan kelas di sini adalah pernyataan kalimat positif yang diyakini bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas.
Dalam keyakinan kelas, guru berperan mewujudkan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dengan guru. Apakah Bapak Ibu terbayang apa sih keyakinan kelas itu? Iya, kesepakatan ya. Jadi ketika antara murid dengan guru membuat kesepakatan di kelas, ada beberapa poin yang harus ditulis dan itu menjadi sebuah kesepakatan. Tetapi itu bentuk kalimat positif keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama antara murid dengan guru, jadilah sebuah kesepakatan kelas. Oke, lanjut. Ini saya agak ngebut Bapak Ibu. Nah, kriteria seperti apa sih keyakinan kelas itu? Satu, membuat keyakinan kelas hendaknya dengan kalimat yang mudah diingat atau dihafal. Jadi bahasa yang logis, bahasa yang mudah diterjemahkan, bahasa yang mungkin ketika membaca itu nggak perlu ini lagi, nggak perlu harus menghafal lagi, langsung terekam dalam otak. Siswa langsung iya. Nomor dua, menggunakan bahasa yang sederhana. Bahasa sederhana ini jangan menggunakan bahasa-bahasa yang asing di telinga atau asing di mata kita. Ketika kalau asing, bahasanya itu asing, ya mungkin tidak akan secara spontan akan terekam. Jadi seperti itu. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Oke, Bapak Ibu, apakah paham untuk sampai sini? Insya Allah ya. Oke, lanjut. Nah, ini tabel contoh keyakinan kelas yang nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti ya untuk browsing di YouTube atau di Google nanti ini banyak. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang menggunakan kalimat positif. Di situ ada hadir tepat waktu dengan memakai seragam sesuai aturan. Salam berdoa sebelum dan sudah pelajaran dilaksanakan tiket sesuai jadwal. Meminta izin kepada guru ketika ingin keluar kelas. Saling menghargai, menjaga kebersihan dan membuat suasana kelas tetap nyaman. Wajib membawa perlengkapan alat perlengkapan sekolah dan alat tulis. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang disepakati bersama antara guru dengan siswa. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, kita sudah melewati 3 poin dari 6 konsep. Menerapkan budaya positif di sekolah, di lingkungan sekolah, tadi adalah kita sudah melewati disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga keyakinan kelas. Masih 3 lagi. Kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Oke, lanjut. Bapak Ibu, kita ice breaking lagi biar sepadan. Ya, memang enaknya sekarang street. Bapak Ibu, coba kita berdiri dulu, kita arang sam-sam dulu Bapak Ibu. Kita masuk dalam video ini. Oke, nanti ibu-ibu ini ya, ikutin ini ya. Oke, kita mulai.
tugas tetangga ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke presentasi Bapak Ibu. Ya, di sini nomor 4 ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini saya jelaskan di slide yang nomor 4 di sini. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, melanggar peraturan, hal itu sebenarnya ada sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi saya mau tanya ini dengan Ibu Gita dulu. Ibu Gita, kebutuhan dasar yang kebutuhan dasar belum Ibu Gita itu Ibu Gita jadi ini kebutuhan dasar yang bagaimana? Ibu Gita ini butuhnya diapain sih? Ibu kasih saya. Silakan Ibu Gita. Butuh piknik, butuh dikasih duit sama suami. Lumayan Pak, lumayan pagi. Kiri-kiri sampai pusing. Itu apa ya Pak? Liburan kayaknya. Oke, liburan. Oke, coba Ibu Yuli. Kira-kira butuh apa Ibu Yuli? Perhatian. Tepuk tangan dulu buat Bu Gita dan Bu Yuli. Iya, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kita mau diberi perhatian, mau diberi nafkah dan lain, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kalau semua kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi di rumah, itu gimana kira-kira Bapak Ibu? Pasti ya, ngambek ya sama suaminya. Bisa di 3 hari nggak masak. Oke ya. Ini ya dari pernyataannya ini ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, melanggar peraturan hal itu sebenarnya ada sebelum tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, next. Kebutuhan dasar secara teori. Nomor 1 ini bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke, lanjut. Saya menjelaskan, tetapi di sini saya contohkan. Di sini ada skenario ya. Studi kasus dia pertama, berikut adalah contoh studi kasus yang dialami di sekolah. Anggap saja ini adalah kasus yang pernah dialami di 17. Ibu Aisyah adalah guru wali kelas 11 di SMA Negeri 17 tahun yang sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Parjono. Beberapa teman sekelasnya mengeluh atas sikap dan kelakuan Parjono yang seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Aisyah, apa yang akan Anda lakukan dan kira-kira apa alasan Parjono melakukan hal ini? Ibu Hani, saya minta pendapatnya. Kalau Ibu Hani ini jadi Ibu Aisyah, ini Parjono mau diapain? Yang pertama Pak, ditanya dengan baik-baik, mengapa itu mengambil paksa makanan teman-temannya? Karena kan tidak pasti ada alasan Anda tersebut mengapa. Nah, kira-kira alasan Pak Jono paling tidak makan dari rumah, tidak sarapan dari rumah, tidak ada uang untuk jajan mungkin. Oke. Terima kasih Ibu Hani. Kasih plus dulu. Kalau ibunya gimana? Ada alasan lain nggak? Yang pertama itu Pak, menanyakan kepada Parjono sama seperti Ibu Hani tadi kan, apa alasannya, dan mungkin Parjono itu Pak karena tidak memiliki uang atau kurang perhatian dari orang tuanya, jadi orang tuanya di rumah nggak sempat menanyakan apa anaknya sudah sarapan atau anaknya bawa uang atau tidak.
Oke, terima kasih Bu Mia. Kasih hapus lagi dong. Ya Ibu Sri, saya minta pendapatnya. Ini kalau misalkan ada siswa kayak Pak Jono ini mau diapain? Soalnya Pak Jono ini memaksa temannya, dia itu mau minta bekal ke temannya. Nah, itu sebagai guru ini mau diapain Pak Jono? Jadi saya selaku guru itu menasehati kalau misalkan mau sekolah segera persiapkan diri, bawa bekal, dan kita arahkan juga kepada teman yang tadi supaya berbagi dengan si Pak Jono. Itu aja. Terima kasih tepuk tangan. Jadi begini Bapak Ibu. Tadi ada 5 ya apa itu namanya kebutuhan dasar manusia ya, bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang, kebebasan, dan penguasaan. Jadi yang Bapak Ibu yang baru disampaikan ini adalah contoh dari nomor 1. Sedangkan kita ada 4 di situ. Ya ada 5. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Oke, alasan Pak Jono. Ini alasan Pak Jono ini teman-teman. Alasan Pak Jono karena lapar ya. Dan Pak Jono sekolah tidak dibawakan bekal makannya oleh ibunya. Maka kebutuhan dasar seperti ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya lapar. Saya ini butuh. Jadi dengan secara bahasa dia nggak punya apa-apa. Akhirnya dia maksa. Oke, itu alasannya. Terus yang kedua. Alasan Pak Jono yang kedua, Pak Jono merasa senang karena dia ingin diperhatikan oleh temannya dan guru. Maka kebutuhan dasar sebenarnya adalah kebutuhan kasih sayang. Dia itu tidak mendapat perhatian di rumah Bapak Ibu. Jadi di luar pikiran dia di sekolah akhirnya berbuat ulah. Ulahnya seperti apa? Ya dia mencari perhatian, mencuri perhatian untuk kemana dengan gurunya. Itu alasan yang nomor 2. Oke, lanjut. Ya, alasan nomor 3. Pak Jono merasa senang dan puas karena dia ini ditakuti dan dituruti keinginannya oleh teman-temannya. Maka kebutuhan dasar seperti ini adalah kebutuhan dasar kekuasaan. Jadi begini, konteksnya Pak Jono ini ingin menjadi penguasa di dalam kelas ini. Siapa yang berani dengan aku? Kamu harus masuk dengan saya. Itu karena apa? Dia punya rasa ingin menguasai, ingin berkuasa di dalam kelasnya. Itu adalah salah satu juga contoh alasan Pak Jono dalam konteks kekuasaan. Oke, lanjut. Ya, ini alasan yang terakhir. Alasan yang keempat, Pak Jono merasa bosan dengan bekal yang disiapkan oleh ibunya. Karena dia ingin menu yang baru untuk bekal makan siangnya. Maka kebutuhan dasar seperti ini adalah kebutuhan kebebasan. Jadi Bapak Ibu, mengapa Pak Jono melakukan hal demikian? Karena Pak Jono ini ingin bebas. Saya ingin mencari sesuatu yang baru. Sedangkan dia di rumah tidak mendapatkan itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini yang terakhir ya. 5 posisi kontrol guru. Oke. Dalam 5 posisi kontrol di sini ada 5 poin, Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Saya jelaskan satu persatu. Ini adalah tabel di mana 5 posisi kontrol ini ada jabaran step by step. Jadi begini Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan kasusnya Pak Jono tadi ya Bapak Ibu. Pak Jono tadi kan berbuat ulah di dalam kelas ya, dengan memaksa meminta bekal temannya. Satu yang harus kita hadapi,
untuk kasusnya Pak Jono ini, kita harus bisa memilih dari 5 posisi kontrol. Kalau yang pertama penghukum ini ketika Pak Jono melakukan perbuatan kejahatan seperti tadi yang ada di kelas, guru sebagai penghukum tanpa basa-basi, Pak Jono dipanggil, sini Pak Jono, kamu saya hukum karena kamu sudah memaksa masuk push up 30 kali, lari keliling lapangan 50 kali, misalnya. Itu adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi kata-katanya seperti ini, ya. Dia berceramah dan mengatakan, Bapak ini kecewa dengan Anda. Kamu ini sebenarnya bisa nggak sih diomongin? Nah, pasti akan muncul dengan kalimat-kalimat seperti itu. Yang pada akhirnya Pak Jono tadi merasa bersalah, saya benar-benar merasa jadi bersalah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang nomor 2. Nah, yang nomor 3, teman. Posisi guru dalam 5 kontrol tadi, nomor 3 adalah sebagai teman. Jadi bahasanya seperti itu. Ayolah Arjono, kamu jangan seperti itu. Lakukanlah seperti Bapak ini. Bapak itu tadi kelas kamu. Jadi Bapak ini jangan sampai Bapak dipanggil kepala sekolah lagi hanya karena gara-gara kamu melanggar. Ayolah, lakukanlah seperti Bapak. Berubahlah kamu. Nah, itu nada-nada kata-kata seorang guru dalam posisi sebagai teman. Nomor 4, pemantau. Dalam menghadapi kasus seperti Pak Jono, jadi guru ini hanya memantau gitu. Jadi hanya menanyakan atau menginterogasi, kamu apa ini kesalahan? Apa yang sudah kamu perbuat di sini? Kamu tahu nggak peraturannya kayak gimana? Hanya checklist saja. Jadi checklist saja di situ tidak memberikan solusi. Ya. Hanya sekedar bertanya, kenapa kamu seperti itu? Oke, yang terakhir posisi guru sebagai manajer. Seorang guru ketika menghadapi anak yang bermasalah seperti Pak Jono tadi, jadi mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat murid ini merasa percaya diri. Terus di sini kita tidak hanya sebuah pertanyaan kamu kenapa kamu kok bisa mengerti, tapi kita memberi asupan. Asupan itu seperti apa? Motivasi atau dukungan atau solusi sehingga membuat murid ini tadi tidak merasa bersalah, terus tidak takut dihukum, dia terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini lebih efektif ketimbang dari 4 posisi kontrol tadi. Nah, jadi intinya kesimpulannya ketika kita akan menangani siswa, kita harus bisa mengambil posisi guru sebagai manajer. Oke, Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang belum jelas dari posisi di kontrol tadi. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Oke, next lagi. Oke, kalau kita sudah posisikan kita guru sebagai manajer dalam menghadapi siswa, ini ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini poin atau langkah-langkah ketika untuk menangani siswa. Ini pakai segitiga restitusi. Enggak pakai yang lain. Jadi ini segitiga restitusi. Pakai penerapan segitiga restitusi. Nah, restitusi ini ada, segitiga restitusi ini ada 3: menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini adalah icon dari segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu lupa, ya kita saja segitiga ya. Kalau namanya segitiga restitusi, yang kita bahwa menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu ada
step dari step kalimat yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Lanjut, mempersingkat waktu. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Menstabilkan identitas. Dalam fase ini guru memulai dengan pertanyaan dan pernyataan yang tidak menghakimi dengan nada serta ekspresi wajah yang netral. Lanjut. Contoh kalimat pertanyaan menstabilkan identitas. Berbuat salah adalah hal manusiawi. Ketika kita gini Bapak Ibu, maksudnya kita menangani siswa dan siswa itu kita panggil ke dalam ruangan, ini berbuat salah. Nah, kita kasih pengerangannya dari kalimat itu. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Terus banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat sebagai pemantik kita ya. Jadi setelah ada permasalahan seperti ini, apa sih yang bisa dapat kamu selesaikan dari masalah ini? Itu menstabilkan identitas ini sama halnya dengan memulihkan keadaan. Oke, lanjut. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu sehingga guru akan berdasar pada pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenal mengakui akan kebutuhan murid. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau validasi tindakan salah ini kita menginterogasi siswa, menanyakan alasan kenapa sih kok kamu bisa melakukan hal seperti itu. Kan tadi sudah dijawab, contohnya kayak kasus Suparjono. Ya kan? Ada beberapa alasan kan? Ya. Nah, oke, lanjut. Ini yang terakhir di sini. Nah, ini kalimat yang apa itu namanya validasi tadi ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini, apa yang penting bagi kamu. Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memaksa. Ini kita ambil dari kasusnya Pak Jono tadi. Oke, lanjut. Menanyakan keyakinan kelas. Jadi ini pertanyaan terakhir. Nah ini contoh pertanyaan terakhir untuk keyakinan kelas. Pak Jono, apa nilai kebaikan yang kita percaya di sekolah kita? Pak Jono, nilai-nilai seperti apa yang kita sepakati? Pak Jono, kamu ingin menjadi siswa seperti apa? Nah, ini muncullah pertanyaan-pertanyaan untuk keyakinan kelas. Terus yang terakhir, apakah kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu dan kamu menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu ini sukanya memaksa. Oke, itulah tadi Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi. Saya ulangi review dari awal, menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, ada 6 konsep. Ya, dalam 6 konsep ini sudah ada poinnya masing-masing. Dan yang paling terakhir ini tadi adalah posisi kontrol 5 posisi kontrol guru. Ya, kita diwajibkan atau diarahkan untuk guru sebagai manajer. Kalau kita sudah memposisikan guru sebagai manajer, ketika kita menangani siswa, baru ada penerapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi dengan 3 langkah itu tadi. Nah, kesimpulannya seperti itu, Bapak. Oke, lanjut. Ini contoh saja di sini, jadi kita nonton Bapak Ibu. Ini kasus A, salah satu guru di 2017, kalau salah satu guru tiket tersebut sedang merokok, sedang melakukan pelanggaran sekolah, yaitu merokok di belakang sekolah. Berikut adalah skenario. Jadi ini contoh menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini dialognya Bapak Ibu. Mas Galih, menurut informasi laporan yang Bapak terima dari guru tiket, kami merokok di belakang sekolah ya. Iya benar Pak, kami merokok di belakang sekolah. Menurut kamu, sudah berapa kali kami merokok di belakang sekolah? Ini menstabilkan identitas kita sudah jadi guru sebagai manajer Bapak Ibu.
Menurut kamu sudah berapa kali merokok di belakang sekolah? Baru kali ini Pak. Merokok di belakang sekolah merupakan suatu kesalahan dan melanggar peraturan sekolah, bukan? Iya Pak. Baiklah, berbuat kesalahan itu manusiawi, menstabilkan identitas, memulihkan keadaan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, dan yang terpenting dari permasalahan ini, kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki. Apakah kamu setuju? Baik Pak, saya setuju. Oke, dilanjut dengan validasi tindakan yang salah. Baiklah, kalau begitu kita cari solusinya bersama ya. Nah, kita mencarikan solusi. Kita menginterogasi, kita menanyakan alasannya kenapa. Ini dialognya. Baiklah, kalau kita cari solusi bersama. Baiklah, kenapa kamu bisa melanggar peraturan sekolah dan merokok di belakang sekolah? Bapak, saya hanya ingin mencoba. Itu alasannya, dia hanya ingin mencoba. Dalih tadi. Lanjut. Di sini nomor 3 menanyakan keyakinan kelas. Ketika sudah validasi, kita menanyakan keyakinan kelas. Kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Mas, apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Saya tahu Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Dalam keyakinan kelas yang saya langgar, murid merokok di lingkungan sekolah, tidak menjaga kesehatan dan tidak menghormati orang lain Pak. Baik, tahukah kamu merokok dapat merusak kesehatan dan dilarang kelas sekolah? Tentunya orang tuamu tidak akan mengizinkan kamu merokok. Dan mulai sekarang, apakah kamu mau tidak merokok lagi? Ya, ini terakhir ya. Baik Pak, saya tidak akan merokok lagi dan saya akan mematuhi peraturan sekolah dan saya akan merubah kebiasaan buruk saya. Baiklah, sekarang kamu sudah menyadari kesalahan yang sudah kamu perbuat dan semoga untuk kedepannya kamu menjadi murid yang lebih baik, tidak merokok lagi dan patuh dengan peraturan sekolah serta mendengarkan nasihat orang tuamu. Jadi ini di sini setelah selesai kita ucapkan terima kasih kepada Dalih. Silakan Dalih ini beranjak itu dari ruangan. Oke Bapak Ibu, ini nonton ya Bapak Ibu, ini contoh segitiga garis ini. Alhamdulillah. Jadi Bapak kamu menurut informasi yang dari Indonesia ini 14 sekolah. Iya benar, di jadi menurut kamu sudah berapa kali jadi merokok di sekolah itu suatu kebijakan yang melanggar peraturan sekolah. Jadi membuat kesalahan itu manusia. Jadi setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dan yang terpenting dari masalah ini kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Apakah kamu setuju tadi? Setuju. Jadi kita cari solusi yang sama. Jadi gini, kenapa kamu bisa melanggar peraturan sekolah dan merokok di belakang sekolah? Karena saya ingin merokok. Sudah berani, sudah melewati korek. Tidak menjaga kesehatan dan tidak menghormati orang lain. Oke, baiklah kalian. Tahukah kamu tidak merokok itu dapat merusak kesehatan dan itu dilarang keras oleh peraturan sekolah dan pastinya orang kamu tidak akan menunjukkan jika kamu merokok. Jadi sekarang, apakah kamu mau tidak merokok? Baiklah, saya tidak akan merokok lagi. Saya akan mematuhi peraturan sekolah dan saya akan merubah kebiasaan buruk saya menjadi lebih baik. Baiklah, sekarang kamu sudah menyadari saran sudah berubah
Semoga kedepannya kamu menjadi yang baik lagi, tidak merokok dan mematuhi peraturan sekolah, dan kamu mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya. Oke Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi, di mana di situ saya sebagai manajer dalam menangani kasus siswa yang sedang melanggar merokok di belakang sekolah. Itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Di situ semuanya sudah ada, sudah mencakup 3 kategori: stabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Baiklah, tadi materi sudah disampaikan oleh Pak Wahid, sangat menarik sekali ya materi yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi. Ada beberapa ice briefing yang diberikan tadi, seperti alam samsam, ada yang senyum 30 detik. Nah, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Dari materi yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi, apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya, Bapak Ibu guru? Ya, Bu Sri, silakan. Baiklah, Ibu, kita santai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terima kasih ya kepada Pak Wahid sudah menyampaikan materinya. Di sini ada satu hal yang saya ingin pertanyakan. Di situ dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, kapankah waktu yang ideal atau yang tepat untuk diterapkan di sekolah tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Bu Sri menanyakan waktu ya Bu ya, kapan gitu buat. Ya, yang kedua, apakah ada yang mau bertanya? Langsung dijawab. Langsung dijawab atau gimana? Mas, tanya jawab. Langsung jawab. Iya, boleh jawab. langsung jawab. Oke, langsung saya jawab ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Sri. Jadi, kapan waktu yang ideal untuk membuat apa tadi budaya positif ya? Menerapkan baik. Kalau untuk waktu yang ideal untuk menerapkan budaya positif di sekolah, di lingkungan sekolah, itu ketika tahun ajaran baru atau pas masa MPAS. Kita kasih pemahaman kepada calon-calon siswa, ya, berikut dengan seluruhnya ya, tidak cuma siswa baru aja, jadi siswa lama juga kita kasih pemahaman, kita buat rangkum budaya positif, keyakinan kelas seperti apa, nah kita buat, nah kita terapkan pada semester awal. Itu lebih idealnya. Tapi kalau dari semester awal misalkan belum buat, bisa nyusul ya. Namanya ideal itu kan pasti di awal. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya. Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi atau memberikan tanggapan terkait dari yang telah disampaikan tadi? Ibu Ginta? Silakan. Mau menanggapi atau bertanya? Mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, dalam membuat kesepakatan kelas, kenapa kalimat yang dipakai harus menggunakan kalimat yang positif, kalimat positif ya? Dan apa maksud dari kalimat positif itu sendiri? Tolong. Terima kasih. Baiklah. Yang ditanyakan kasih kalimat yang positif ya Bu Ginta ya. Ya.
Silakan Pak Wahid. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Gita. Jadi, kenapa kita membuat keyakinan kelas ini menggunakan kalimat positif? Jadi begini Bapak Ibu, kalimat positif ini sebuah kalimat yang dimana keyakinan kelas ini adalah sebuah peraturan kelas. Ya. Keyakinan peraturan kelas yang disepakati bersama, tetapi menggunakan bahasanya yang lebih halus. Contoh, misalkan begini. Kalimat positif, saya contohkan, berpakaianlah sederhana, atau ke sekolah dengan berpenampilan sederhana. Itu kalimat positifnya. Kalau kalimat negatifnya, dilarang memakai make up. Saya ambil contoh lagi, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positif, kalimat yang lebih halus, kalimat yang mudah dicerna. Kalimat negatif, dilarang buang sampah sembarangan. Karena ada kalimat dilarang tidak, itu beda konteksnya. Contoh misalkan ini, jangan buka website ini. Apa yang ada di pikiran? Penasaran kan? Akan berbuat, saya harus buka karena penasaran. Nah, karena kalimat tidak ini, ada kalimat tidak ini kalimat yang masih negatif. Nah, jadi dirubah dengan kalimat positif. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Saya akan kembalikan ke moderator. Ya, benar apa yang disampaikan oleh kawan tadi ya. Bahwasanya kalimat positif itu kalimat yang mudah dipahami oleh peserta didik kita atau siswa. Jadi anak-anak itu melakukannya dengan mudah, bisa memahami. Nah, apakah Ibu Gita masih ada pertanyaan atau sudah paham? Cukup, baiklah. Apakah masih ada pertanyaan lagi atau tanggapan dari Bapak Ibu Guru? Ibu ini tadi mau bertanya atau mau menambahkan? Mau bertanya. Oh, mau bertanya. Bu. Ini apakah ada cara lain yang lebih efektif dalam menangani kasus kenapa siswa selain menggunakan penerapan segitiga restitusi? Tolong penjelasannya buat Pak Wahid. Baiklah, Ibu ini tadi menanyakan apakah ada cara lain dari segitiga restitusi ya? Ya. Sebelum dijawab oleh Pak Wahid, apakah ada guru yang mau menambahkan? Menambahkan pertanyaan. Menambahkan jawaban. Cukup satu aja dulu. Kalimatnya aja. Oke. Memang Bapak Ibu saya mencoba untuk menjawab apakah ada cara lain menangani siswa selain menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan ini dari Ibu ini sejauh ini yang paling jauh karena dari langkah segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi ini sampai sejauh ini belum ada yang lain penerapannya seperti apa, karena cara yang paling efektif hanya penerapan segitiga restitusi ini, dan ini pun belum lama ya Bapak Ibu. Menurut saya ini baru karena ini kaitannya juga dengan kurikulum merdeka. Tapi kalau kita ya, kalau menurut pribadi saya dengan cara lainnya ini apa yang sudah pernah kita mendapatkan nasihat-nasihat dari orang tua kita dulu. Jadi ketika menangani seseorang selain menggunakan penerapan segitiga restitusi, mungkin cara yang lain ini cara kita harus bisa memiliki kesabaran dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi video aksi nyata saya, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga terinspirasi dan semoga kita tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru angkatan 11
Saya yakin kita bisa meraih mimpi.